antum, apa yang dipesankan guru kita Habib Hasan, apa itu alhamdulillah kita ini sudah mengenal para habaib, kita diajarin cinta, siapa itu mereka seorang imam-imam, siapa itu para habaib, siapa itu kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Berpegang teguhlah kalian kepada mereka, mencintai kepada mereka. Tapi belum tentu anak-anak kita, keturunan kita itu mengikuti seperti kita, hadirin. Ini jejak digital ini bukan berlaku 5 tahun, 10 tahun, sampai kiamat berlaku ini, nggak ada kadaluarsanya. Habib Bocil sedang belajar ceramah, belajar pidato. Cukup simpel dari mereka itu, kalau mau naik panggung, mau ngomong, mau pidato, cukup dengan kalimat ente semua harus mencintai kami para habaib, memuliakan kami sebagai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja, nggak perlu ngaji, nggak perlu repot-repot pesantren, nggak perlu. Cukup dengan kalimat kalian semua harus cintai kami sebagai anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keprok. Itu ya. Dari mulai Habib Bocil sampai Habib tua, ya itu kalimatnya. Ya tidak ganti itu. Itu kalimat yang mungkin harus memang diglorifikasi oleh seluruh umat Islam, tanda kutip yang awam biar terpengaruh. Oh memang tugas umat Islam itu mencintai, memuliakan, menghormati ahlul bait Nabi para habaib. Kan itu ya. Maka setiap apapun dari ucapan para habaib ini yang salah, yang keliru tindak tanduknya, jangan kita kritik. Kenapa? Tak sopan. Tetap aja kita harus mencintai, memuliakan, menghormati. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Aduh. Tapi saya yakin sejak kemunculan Kiai Imad dan yang lainnya, sejak kemarin ketika pertengkaran debat di RA, Guru Gembul hadir di sana, saya kira udah nggak laku tuh ceramah-ceramah doktrin model begituan, saudara. Kita punya kewajiban untuk mencintai, menghormati, memuliakan ahlul bait Nabi. Tapi catat, ahlul bait Nabi bukan zuriyah Nabi. Apalagi yang ngaku-ngaku zuriyah Nabi. Nanti dulu ya, nanti buktikan dulu Anda zuriyah Nabi. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ente itu sudah difasilitasi oleh masyarakat Indonesia. Tidak diganggu, ente punya kehidupan, ente hidup di sini, mencari makan, minum di sini. Tak diganggu. Tetapi akhir-akhir ini Anda banyak mengganggu kita. Kalian banyak mengganggu kita. Dari mulai pencaplokan sejarah, pemalsuan makam. Ini sekarang si Hasan ini yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Juga mengejek simbol nasionalisme kita. Apa? Peci hitam. Hati-hati, itu bukan simbol salah satu agama. Peci hitam itu adalah simbol nasionalisme, simbol perlawanan warga pribumi dulu kepada Belanda. Itu bukan main-main, bahkan sampai sekarang kuat menjadi simbol negara kita. Para pejabat semuanya pakai peci hitam. Dari mulai pejabat, dari mulai pedagang, petani, dan semuanya pakai simbol peci hitam. Itu simbol nasionalisme. Ente ganggu simbol nasionalisme kita akan melawan ente habis-habisan. Janganlah. Kenapa ente usil banget sih? Usil banget jadi orang. Udah hidup di sini numpang, usil pula. Bukannya bersyukur.
Coba dengarkan. Saya sangat terganggu sekali dengan ucapan si Hasan. Sampai satu saat beliau tidak senang ketika ada orang pakai kopiah hitam. Dan yang bicara itu ngomong sama saya sendiri. Kalau betul ya Hasan, saya sendiri yang mengalami itu. Ketika saya pakai kopiah hitam, disuruh lepas oleh Habib Abu Bakar dan diganti dengan kopiah putih. Ini isyarat bahwa beliau betul-betul mempertahankan dan ingin anak-anaknya dan para pencintanya berjalan di jalan salafun salihin. Ada kisah yang menarik. Beliau ada wasiat. Bentar. Jadi kalau orang memakai peci hitam itu tidak akan berjalan di jalan salafun salihin. Apa itu maksudnya, Cok? Apa itu maksudnya? Ya kita akan mempertahankan peci putih. Astagfirullahaladzim. Habib itu katanya yang ngomong tuh Habib Hasan. Siapa tuh? Habib siapa yang dia sebutkan? Habib lah intinya. Satu kali lagi, ente itu sangat kurang bersyukur hidup di republik ini. Ya, kita tidak ada usil kepada kalian loh. Sebelum semuanya terbuka seperti sekarang, sebelum semuanya ada kesadaran bahwa kalian dalam bahasa Haji Roma Irama menjajah. Banyak alasan kenapa kita ngomong seperti itu. Kenapa Roma Irama ngomong seperti itu. Dari berbagai gerak-gerik kalian, kita sudah mencium bau busuk, niat busuk kalian. Kita sudah mencium itu. Jadi jangan dikira Anda itu masih bisa tetap membodohi masyarakat Indonesia dengan simbol yang kalian punya, atribut yang kalian kenakan atas nama zuriat Nabi. Di pinggir-pinggirnya mulai, ke belakangnya mulai, di tengahnya mulai. Apa tuh? Ke belakangnya sejarah. Bahwa seolah-olah membuat pencetus hari proklamasi itu atas rekomendasi Habib. Pembuat bendera merah putih itu adalah Habib. Para pejuang di Ponorogo dan lain sebagainya itu adalah Habib. Makam-makam dipalsukan. Peran agitatornya yang seolah mewakili rakyat ada Rizik Syihab dan kawan-kawan. Kami mewakili rakyat. Rakyat mana yang ente wakili? Jadi kan klub TSM yang nyasar ke sejarahnya ada, yang nyasar kepada tokoh-tokoh nasionalnya ada, ke para makam-makamnya ada, lalu yang agitatif memprovokasi propaganda kepada masyarakat juga ada. Jadi lengkap dari mereka itu. Mau bagaimana kita tidak mengatakan bahwa kalian mau menjajah kita dengan dibalut oleh spiritual, dengan dibalut oleh zuriat Nabi. Hentikan. Ente jangan memaksa kami untuk bertindak lebih tegas, bahkan bisa lebih kasar daripada sekarang. Janganlah. Enak kan hidup di Indonesia? Jangan pura-pura gak enak. Betah kan hidup di Indonesia? Jangan pura-pura gak betah. Nyaman betul kan hidup di Indonesia? Jangan pura-pura gak nyaman. Mungkin ada yang ngomong kayak gini. Di Tarim, di Yaman, itu wilayahnya para wali. Anak kecil juga udah jadi wali. Ya, tanah tidak diaspal karena takut jejak wali hilang. Negaranya kaya raya. Mungkin mau menyimpulkan lebih enakan di sana, tetapi kami di sini untuk berdakwah. Bullshit. Ente jangan berbohong. Kalian jangan berbohong. Udah kita bisa mengakses ke sana kok. Bagaimana wilayah di sana? Porak-poranda, Pak. Perang saudara terus-menerus, Pak. Kemiskinan di mana-mana, Pak. Masih baru Indonesia itu ngasih bantuan kepada Yaman tuh karena kasihan banyak yang kelaparan di sana. Berkah para wali itu. Berkah wali, benar berkah wali. Perang saudara.
Mana paten, Pak? Masa berkah para wali, perang saudara, kemiskinan di mana-mana. Negara termiskin kedua di dunia. Yang kami minta ini satu. Nggak perlu muluk-muluk pribumi itu sebetulnya. Dari kemarin, dari dulu. Hidup dengan damai di sini. Jangan memprovokasi masyarakat. Jangan merubah mental masyarakat yang tadinya baik secara akhlak, moral. Menjadi busuk, buruk, brutal, emosian. Gara-gara ceramah yang Anda tebarkan. Simbol nasionalisme jangan pernah kau ganggu. Kami punya simbol nasionalisme. Kami bangga punya simbol nasionalisme yang mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa disekat-sekat oleh agama. Tanpa. Kita punya bangunan nasionalisme. Pribumi itu punya rasa yang sama dulu dijajah, ditindas dan lain sebagainya. Dan karena kami punya rasa nasionalisme, maka kami menang melawan penjajah. Dan salah satu simbol yang mempersatukan itu adalah peci hitam. Dan ente ganggu simbol nasionalisme kita. Kan kurang ajar namanya. Gimana sih? Udah kita harus melawan orang-orang kayak gini. Jangan dibiarkan. Tuman saudara. Udah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.